Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, yuk kita belajar matematika bersama Ustazah. Macam-macam transformasi ada 4 ya, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Untuk translasi dan refleksi telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar melalui suatu pusat dan sudut tertentu. Bisa dilihat pada gambar di samping ya. Rotasi yang kita bahas yang pertama adalah rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat O yaitu pusat 0,0. Di sini saya sediakan bidang koordinat kartesius untuk nanti kita supaya lebih paham, kita gambar di bidang koordinat kartesius. Nah, di sini ada titik asal, ada rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 dan di sini ada titik hasilnya yaitu A aksen. Titik asalnya A 3,1. 3,1 kita coba gambar di bidang koordinat kartesius, kita letakkan. Maka letaknya akan ada di sini ya, 3,1 titik A. Kita tarik garis, kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat. Ini positif 90 derajat, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, ke sini ya, berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri. Maka kita bisa meletakkan titiknya di sini, negatif 1,3. Nah, di sini kita tarik garis. Nah, terbukti ya di sini 90 derajat sudutnya. Sudutnya di sini 90 derajat. Kemudian bagaimana jika arahnya searah jarum jam? Maka itu adalah rotasi negatif 90 derajat. Jika positif, dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Jika negatif, maka dia arahnya searah jarum jam ke kanan ya. Ini titik asalnya seperti tadi, yaitu A 3,1 dirotasikan sebesar negatif 90 derajat. Ini menunjukkan arahnya ya. Dengan pusat 0,0, titik hasilnya akan ada di sini. Nah, searah jarum jam ya. Nah, diletakkan maka berada di sini yaitu 1, negatif 3. Kita tarik garis. Nah, membentuk sudut 90 derajat, tandanya negatif berarti searah jarum jam. Kesimpulannya kita bisa menarik kesimpulan, kita bisa membuat rumusnya bahwa untuk rotasi 90 derajat rumusnya A x, y, ini titik x, y yang di sini. X, y jika dirotasikan sebesar 90 derajat, maka nilainya menjadi negatif y, x. Tadi x-nya 3, kemudian y-nya 1. Nah, ini kan terbalik ya, menjadi negatif 1,3. Namun di sini ada negatifnya. Jadi kita beri tanda negatif di sini, negatif y, x. X-nya tetap bernilai positif, y-nya dibalik ya, namun bertanda negatif. Selanjutnya untuk yang negatif 90 derajat yang searah jarum jam, ini pertama x, y. Ini x, y, kemudian dirotasikan sebesar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0,
maka hasilnya Y, negatif X. Awalnya X-nya 3, Y-nya 1, berubah tempat ya. Y-nya berada di depan, yaitu 1, Y. Kemudian X-nya berubah tanda menjadi negatif 3. Jadi di sini kesimpulannya menjadi titik hasilnya A aksen yaitu Y, negatif X. Mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya kita belajar bersama-sama mengenai rotasi 180 derajat dengan pusat O yaitu 0,0. Di sini saya sediakan bidang koordinat kartesius lagi. Nah, di sini titiknya tetap sama seperti tadi ya, 3,1 kita letakkan, maka di sini tetap 3,1 seperti tadi. 3,1 ini sebagai 3-nya sebagai X dan Y-nya sebagai 1. Rotasikan 180 derajat. Kita tarik garis dulu. Oke. 180 derajat jika positif, kita ke kiri ya. Berputarnya berlawanan jarum jam. Namun untuk 180 derajat ini mau nilainya positif atau negatif tetap sama ya, karena ini sudutnya membentuk garis lurus ya. 180 derajat. Menjadi bayangannya di sini yaitu negatif 3, negatif 1. Kita tarik garis membentuk sudut 180 derajat. Kesimpulannya kita bisa menghasilkan rumus seperti ini. Ini 3-nya X, 1-nya ini sebagai Y, dirotasikan sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0, maka hasilnya tandanya dua-duanya berubah ya, yaitu negatif X, negatif Y, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk rotasi sebesar 270 derajat dengan pusat 0,0. Di sini sudah sediakan bidang koordinat kartesius lagi. Nah, untuk rotasi 270 derajat, nah di sini 3,1 diletakkan di titik sini ya. Kemudian dirotasikan sebesar 270 derajat positif, berarti berlawanan arah jarum jam. Kita tarik garis dulu. Kemudian jika berlawanan arah jarum jam berarti ke kiri ya, maka akan ke sini ya, di sini ya, di kuadran 4. Hasilnya akan berlawanan arah jarum jam ya, menghasilkan titik hasil atau bayangannya yaitu titik 1, negatif 3. 1, negatif 3 di sini ya. Kita tarik garis. Untuk 270 derajat ini nilainya seperti sama dengan negatif 90 derajat yang searah jarum jam tadi, sama ya. Jadi positif 270 derajat ini sama dengan hasil bayangannya akan sama dengan rotasi sebesar negatif 90 derajat, yaitu yang bersearah jarum jam yang 90 derajat tadi. Kemudian untuk rotasi negatif 270 derajat dengan pusat 0,0, titik asalnya sama yaitu 3,1. Jika negatif maka searah jarum jam, berarti ke kanan. Nah, ke sini ya. Maka menghasilkan bayangan negatif 1,3 searah jarum jam ya. Di sini. Negatif 1,3. Kita tarik garis. Nah, untuk negatif 270 derajat itu sama dengan hasil bayangannya dari rotasi sebesar 90 derajat yang berlawanan arah tadi. Ya.
untuk 270 derajat sama dengan negatif 90 derajat. Untuk negatif 270 derajat ini hasilnya nanti sama dengan 90 derajat yang seperti Ustazah jelaskan tadi. Baik, kesimpulannya kita dapatkan rumus untuk yang 270 derajat. Awalnya 3 sebagai X, 1 sebagai Y, maka hasilnya menjadi terbalik ya, satunya sebagai Y di depan, negatif 3 berarti negatif X. Ini sama seperti rumus yang di negatif 90 derajat tadi. Nah, kemudian untuk yang titik asalnya yang rotasi sebesar negatif 270 derajat tadi, titik asalnya sama ya 3,1, maka berubah menjadi Y-nya maju ke depan tapi berubah tanda jadi negatif Y, 3-nya menjadi di belakang X. Rumusnya X, Y, rotasi 270 derajat, pusat 0,0, hasil bayangannya A aksen negatif Y, X. Mudah-mudahan difahami, rumusnya dihafalkan ya, karena nanti kita akan membahas soal ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC mempunyai koordinat A yaitu 1, negatif 3, B-nya 3, negatif 3, dan C-nya 2, negatif 1. Segitiga ABC dirotasikan 90 derajat terhadap titik pusat 0,0, pusat O yaitu 0,0. Tentukan A koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Hasil bayangannya ya. Yang B, gambarlah segitiga ABC pada koordinat kartesius ya, dan bayangannya yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Baik, kita jawab. Ingat rumus tadi ya, dihafalkan, dimengerti. Rumus dari rotasi 90 derajat terhadap pusat 0,0 adalah X aksen X titik asalnya X, Y jika dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka hasilnya atau A aksennya adalah negatif Y, X. Oke, untuk yang pertama yang nilai A. Nilai A-nya 1, negatif 3 jika dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka hasilnya tadi negatif Y, X ya, rumusnya negatif, ini rumusnya negatif, Y-nya adalah negatif 3, Y-nya negatif 3, X-nya berapa? 1, sesuai warna ya. Nah, ini negatifnya punya rumus, yang negatif 3 ini Y-nya asli ya, nilai awal. Jadi negatif bertemu dengan negatif jadi positif, maka A aksennya menjadi 3,1. Baik, selanjutnya untuk yang nilai yang titik B. Yang titik B 3, negatif 3 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka hasilnya negatif Y-nya negatif 3, X-nya 3. Negatif bertemu negatif positif jadi 3, Y-nya 3, B aksennya 3,3. Selanjutnya untuk C-nya 2, negatif 1 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Nah, negatif ini rumusnya ya, rumusnya tadi negatif. Y-nya di sini negatif 1, kemudian X-nya 2. Maka menghasilkan ini negatif bertemu negatif positif jadi 1, maka C aksennya yaitu 1,2. Sekarang soalnya yang selanjutnya yaitu
kita disuruh menggambar pada koordinat kartesius. Yang pertama kita akan gambar titik asalnya A, B, C. Untuk A yaitu 1,-3 di sini, B 3,-3, betul ya. Kemudian C-nya 2,-1 di sini ya. Kita tarik garis maka akan menunjukkan bahwa titik-titik tersebut membentuk segitiga. Kemudian kita gambarkan titik-titik A aksen, B aksen, C aksen juga. A aksennya 3,1, B aksennya 3,3, C aksennya di sini 1,2. Kita tarik garis dari titik ke titik, membentuk segitiga juga. Kemudian kita tarik garis dari salah satu titik. Boleh dari titik A ke A aksen, atau B ke B aksen, atau C ke C aksen. Sekarang di sini saya akan menarik garis dari titik C ke pusat dan ke C aksen. Ya, C ke pusat, kemudian pusat ke C aksen, akan menunjukkan bahwa rotasi dari segitiga tersebut adalah rotasi sebesar 90 derajat. Semoga difahami. Baik, selanjutnya kita ke soal yang kedua. A aksen adalah bayangan titik A 3,4 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti positif ya. Berlawanan arah jarum jam ini digaris bawahi, menunjukkan arah dan tandanya tadi ya. Berarti di sini adalah positif ya, ke kiri dan dengan pusat 0,0. Koordinat titik A aksen adalah, jawab, ingat rumus lagi, dan ingat bahwa jika berlawanan arah jarum jam maka arahnya ke kiri, yaitu yang plus ya, yang positif 90 derajat. Ingat rumusnya ini harus dihafal dan dimengerti. X, Y titik asalnya dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka bayangannya yaitu A aksen, titiknya min Y, X. Titik asalnya 3,4. Kemudian titik hasilnya negatif Y, X. Negatif Y-nya 4, X-nya 3. Jadi hasilnya yaitu negatif 4,3. Jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius, maka seperti ini. A-nya 3,4. Kemudian kita tarik garis. A aksennya negatif 4,3 di sini. Berlawanan arah jarum jam tadi ya, ke kiri. Nah, di sini kita tarik garis. Nah, menghasilkan sudut 90 derajat. Oke. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Yang ketiga ya. Bayangan titik A 2,-4 oleh rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam kita garis bawain. Searah jarum jam berarti nilainya adalah yang negatif tadi ya. Rumusnya menggunakan yang negatif 90 derajat atau boleh menggunakan yang 270 derajat, sama. Dengan pusat 0,0, maka koordinat titik A aksen adalah, nah kita bahas sama-sama. Karena searah jarum jam maka arahnya ke kanan ya. Searah jarum jam ke kanan ya. Yang
negatif 90 derajat atau 270 derajat. Ingat rumus. Rumusnya adalah X, Y dengan rotasi sebesar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0 yaitu A aksen Y, negatif X. Titik awalnya 2, negatif 4. Titik hasilnya Y-nya negatif 4. Kemudian X-nya negatif, ini jadi negatif. X-nya tadi 2. Jadi titik hasilnya adalah negatif 4, negatif 3. Jika digambarkan, maka untuk titik A 2, negatif 4, ini titik asalnya. Kita tarik garis. Kemudian titik hasilnya negatif 4, negatif 2. Sini searah jarum jam, berarti ke kanan ya. Nah, letaknya di sini A aksen, kita tarik garis. Nah, membuktikan bahwa di sini membentuk sudut 90 derajat. Dalam kehidupan ini terdapat perputaran waktu, yaitu tentang adanya perputaran waktu siang dan malam. Dan pergantian waktu siang dan malam terdapat ibrah dan pelajaran bagi orang yang berfikir. Dalam Quran surat An-Nur ayat 44 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, yuqallibullahu al-laila wan-nahara inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, yang artinya Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan.